Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Seperti biasa ketika Mbak membuat video lebih dari tengah malam, pasti akan ada sesuatu yang bisa kita ambil dari video ini. Untuk itu bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe supaya kita bisa lebih nyaman dalam menyimak penjelasan dari Pak Kedil Joko Montro di malam hari ini. Jadi langsung saja kita akan membahas satu hal yang cukup banyak digemari oleh orang-orang, yaitu tentang pengasihan. Di sini saya akan membahas satu pertanyaan dari salah satu teman kita yang menghubungi saya sebagai adminnya Pak Kedil Joko Montro. Beliau menanyakan, jadi beliau ini dari daerah Moncar, Banyuwangi. Beliau pernah berguru kepada salah satu seseorang, berguru pengasihan yang dinamakan dengan pengasihan Patmayoni. Ketika dia menjalankan segala syaratnya seperti puasa, jadi dia menjalankan puasa 41 malam. Sudah selesai menjalankan setiap ritual, kemudian dia pun mempraktekannya. Tapi yang menjadi masalah, kenapa dalam dia mempraktekannya ini tidak handal atau tidak jitu? Jadi kadang berhasil, kadang enggak. Jadi dengan segala susah payah yang dia lakukan, dia merasakan bahwa kurang puas gitu, Ada juga yang bilang bahwa Patmayoni itu adalah sebuah pusaka. Jadi beliau meminta pencerahan kepada Mbak Kedil Joko Montro, bagaimana terkait hal tersebut, Mbak? Boleh jawab. Teman-teman yang saya hormati dan saya muliakan, memangnya orang mencari kesaktian dan mencari keampuhan tidak semudah yang kita bayangkan. Kadang kita sudah menjalankan berpuasa, bertapa yang kelas tinggi, artinya sudah sangat lelah sekali. Kadang hasilnya kita tidak puas, itu sudah wajar. Pengasihan yang ada di Indonesia ragamnya memang banyak sekali. Iya. Sehingga beratus-ratus judul daripada pengasihan atau pelet. Nah, artinya mantra atau doa yang dipergunakan untuk memikat salah satu pasangan atau salah satu orang. Ya. Ada yang semar mesem, jarang goyang, dan masih banyak sekali pengasihan-pengasihan dari nenek moyang kita. Ya. Kemudian ada teman atau penonton atau penggemar kita yang sekedar hanya menanyakan mereka telah berguru ke salah satu, yaitu praktisi atau salah satu sesepuh, atau mungkin para dukun kita juga tidak tahu. Mereka menjalankan pengasihan yang handal dengan berpuasa 41 hari, dengan berpuasa dan 41 malam untuk berwiridan. Namun hasilnya kadang juga bisa dipakai, artinya kadang berhasil dan kadang tidak. Tentang penggunaan pengasihan itu memang ada yang cospreng, artinya langsung seketika manjur. Ada yang lambat, juga ada yang kadang-kadang tidak manjur atau tidak handal. Sehingga handal dan tidak itu tergantung kepada yaitu tata cara patrak untuk menjalani yaitu berpuasa atau menembus dalam sebuah lanjaran. Artinya lanjaran satu bait atau satu tema. Sebenarnya kita untuk membicarakan tentang pelet, gendam, dan pengasihan, kita sudah lelah karena memang bukan itu tujuan kita untuk mengadakan konten-konten di sini. Namun kita sebagai YouTuber harus selalu setia dan cinta kepada penggemar, karena kita tahu bahwa tanpa penggemar kita pun tidak jalan. Kita tidak bisa masuk di gelanggang YouTube. Jika kalau kita ingin berhasil di dalam YouTube atau kita ingin bertahan di dalam YouTube, kita harus selalu menemani teman-teman, selalu menghibur teman-teman, selalu memberikan penghormatan teman-teman, selalu memberikan jawaban-jawaban kepada teman-teman. Walaupun toh pada dasarnya jawaban nanti diperkirakan saudara kita tidak puas atau puas, karena setiap praktisi, setiap paranormal, setiap para sesepuh bini sepuh itu gurunya juga berbeda, kadang tata caranya juga berbeda, kemudian tema-tema judulnya juga berbeda, pandangan pun juga berbeda. Sehingga barangkali apabila nanti ada sisip sembir atau tidak sesuai dengan pernyataan jawaban saya, mohon dimaafkan karena kita mungkin sumbernya juga tidak sama. Walaupun begitu, kami pun pada saat muda memang mempelajari tentang pengasihan atau memikat wanita, atau dapat dikatakan dendam, pelet, dan sebagainya. Namun berhubung selama kami menjalankan yaitu mantra-mantra yang bersifat pengasihan, kehidupan kami tidak bisa tentram dan hanya mendapatkan sanjungan-sanjungan dari berbagai kalangan. Kita disanjung orang, kita dibanggakan orang, kita disuyuti orang, kita ditakuti orang. Tapi di balik itu Tuhan akan memberikan cobaan-cobaan yang berat kepada orang-orang yang ahli kepada bidang pengasihan. Karena kalau kita bermain dengan uang, kita akan kejatuhan uang atau kena perkara dengan uang. Kalau kita
misalkan bisnisnya pertanahan, kita akan kena tanah. Kalau kita bisnisnya misalkan koperasi, kita akan kena masalah koperasi. Ya. Kalau kita misalkan bisnisnya berdagang, kita akan kena berdagang. Apabila kita bisnisnya di seni budaya, maka kita akan dapat masalah di dalam seni budaya. Apabila kita bermain kepada ilmu-ilmu pengasihan, maka kita juga akan kena dampak di ilmu pengasihan itu. Jika itu soal wajar. Kita kembali kepada tema, yaitu pertanyaan teman, apakah yang namanya pengasihan Patmayoni itu berbentuk pengasihan yang andal? Iya. Sebenarnya pengasihan andal dan tidak bukan karena tema, bukan karena judul. Misalkan Semar Mesem jarang goyang, kalau tidak dibeli dengan mahal, hanya tidak dikirakan dengan plat ini juga tidak manjur. Iya. Misalkan dengan pengasihan surat Yusuf, misalkan apabila tidak ditekuni, tidak direalati, juga tidak akan manjur. Manjur dan tidak tergantung kepada orang atau individu yang bersangkutan gitu. Dengan pasrah sumara, sungguh-sungguh menjalankan. Dan orang yang senang atau gemar kepada pengasihan, tentu mereka pasti senang tirakat yang beraneka ragam. Kita kembali kepada titik permasalahan, yaitu pengasihan Patmayoni. Pengasihan Patmayoni. Kita tidak punya ilmu atau mantra pengasihan Patmayoni. Jujur saja temanku, kita tidak punya hal seperti itu. Kami punya ilmu pengasihan tapi tidak sama yang Anda miliki, tidak sama yang Anda buruni. Tapi barangkali dengan wawasan saya akan bisa menjawab setidaknya sebagai pengalaman Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Anda telah menonton kepada channel kami, yaitu di Siaran Roso, Mbah Gedit Soko Kontro, dan di Jakarta. Saya sangat terima kasih sekali. Semoga Tuhan memberikan berkah kepada Anda. Kita kembali, yaitu dengan kata pengasihan Patmayoni. Kalau kita ambil dari kata-kata Patmayoni, itu artinya bunga. Patmo itu artinya sekar atau bunga. Artinya identik bahwa wanita itu suka bunga, terutama bunga mawar. Jadi simbolnya perempuan kalau bercinta adalah bunga mawar. Dan logo gambarnya adalah daun waru ya, coba ya. Daun waru itu lambang percintaan. Jika kalau dikatakan bahwa apakah benar ilmu Patmayoni itu merupakan pengasihan, kemungkinan juga saya benarkan karena dari kosakatanya di Patmo. Patmo itu berasal dari kembang atau sekar. Yoni sudah mengandung inti, artinya manjur atau gaib, artinya kembang yang bergaib. Kembang artinya mekar, artinya orang yang masih remaja itu disebut dengan mekar-mekari. Ayu-ayu deh, ganteng-gantengnya, rusa-rusane, sukses-suksesnya. Artinya pada saat orang bercinta itu di masa-masa remaja. Sehingga kalau dengan kata ilmu Patmayoni itu bisa juga digolongkan daripada yaitu pengasihan. Namun biasanya pengasihan yang berbentuk dengan pengendaman atau peret biasanya itu berpuasa dengan mutih dan pati geni, itu kalau orang Jawa seperti itu. Tapi dari teman kita akan menjalankan puasa seperti puasa Ramadan, paginya puasa, maghrib berbuka selama 41 hari, dan kemudian dalam 41 hari mengadakan pembacaan wiritan, pembacaan kalimat-kalimat mantra. Itu dari teman kita. Itu tidak masalah, memang setiap guru tidak sama. Kita kembali kepada pengasihan Patmayoni. Kita kembali mengambil dari kosakata Patmo, artinya kembang atau sekar. Kita lihat pada zaman sejarah pewayangan, ada seseorang, yaitu raja dari Diwoloko Pawestri yang Dirowati, atau dari Satria Madura atau Satria Banjar Patuman, yang mereka bernama Noroyono. Mereka bernama Noroyono, mudanya Sri Kresna. Jadi Sri Kresna itu masih muda, namanya Noroyono. Noroyono berguru kepada yaitu Sang Begawan Padmanaba. Sang Begawan Padmanaba ada penjelmaan Sang Hyang Bathara Wisnu. Sang Hyang Bathara Wisnu menjelma seseorang yaitu pendeta yang disebut yaitu pendeta Padmanaba. Saya ulang lagi, ada kesatria dari Banjar Patuman yang bernama Sri Kresna. Mereka berguru kepada pandita yang disebut dengan yaitu Begawan Padmanaba dari Pertapan Nguntara Yono. Pertapan Nguntara Yono ya Pertapan Nguntara Segoro. Jika Sang Begawan Padmanaba itu adalah penjelmaan Sang Hyang Bathara Wisnu. Dan Sang Hyang Bathara Wisnu itu memiliki sekar Wijaya Kusuma juga dipakai untuk pengasihan. Sehingga Sri Kresna selalu digandrungi oleh para wanita-wanita karena Sri Kresna memiliki yaitu kembang Wijaya Kusuma. Sang Begawan Padmanaba juga memberikan berbentuk kembang Wijaya Kusuma atau yaitu kembang yang bersifat untuk kekuatan pengayuman daripada Sri Kresna. Di samping itu, Sang Padmanaba juga memberikan pusaka yang dinamakan Cakra Sudarsana atau Cakra Baskara. Itu andalan Sri Kresna. Sehingga Sang Padmanaba memang sosok seorang dewa yang menjelma menjadi manusia, dan mereka juga menggelar kabrahmana
Mereka punya murid banyak termasuk Arjuna juga Sri Kresna. Dua orang itu juga berguru kepada Sang Padmanabha. Arjuna juga memiliki pengasihan yang andal dari wejangan Padmanabha. Sri Kresna juga memiliki wejangan yang andal dari Sang Padmanabha. Mungkin dari itu para leluhur dulu mengambil dari tema Padmanabha dijadikan yaitu ilmu pengasihan. Jadi ilmu pengasihan dari Jawa itu adalah karangan ciptaan dari para leluhur kita, ciptaan daripada nenek moyang kita. Jadi kita itu hanya melestarikan seni budaya. Apakah orang-orang sekarang tidak bisa menciptakan pengasihan? Bisa saja. Asalkan mereka sedang bertapa, sedang tirakat, sedang berpuasa, mereka akan digandrungi oleh sosok-sosok atau digandrungi oleh gaib-gaib yang berasal dari Tuhan. Ya, orang sekarang juga bisa menciptakan ilmu dan kawar, termasuk menciptakan pengasihan yang ada. Cuma kita malas-malas menciptakan pengasihan karena pengasihan dari nenek moyang sudah banyak sekali. Kemudian kita kembali kepada titik permasalahan, yaitu Padmanabha yang menciptakan Kembang Wijoyokusumo yang berebut dengan pengasihan. Makanya Sri Kresna dan Arjuna, dua orang itu sosok lelaki yang digandrungi wanita, kemungkinan mereka juga memiliki yaitu ilmu pengasihan yang disebut dengan ilmu Padmo atau ilmu Padmanabha. Sehingga itu penciptanya mungkin mereka senang dengan cerita-cerita Mahabharata dan Ramayana gitu. Jadi saya ulang lagi bahwa ilmu pengasihan orang Jawa itu diciptakan oleh para nenek moyang kita. Teman kita yang ada di Muncar juga bertanya, setelah mereka menjalankan yaitu prihatin, menjalankan puasa, mengambil satu lanjaran pengasihan Padmanabha, mereka bertemu dengan temannya juga, teman praktisi atau teman-teman perguruan. Mereka mengatakan bahwa ternyata kita melihat bentuk sinetron yang dinamakan dengan pengasihan Padmayoni. Saya ulang lagi, yang dinamakan dengan pengasihan Padmayoni bukan merupakan pengasihan. Jadi Padmayoni bukan merupakan pengasihan, namun Padmayoni merupakan bentuk kesaktian dan kekebalan. Nah, makanya teman kita yang ada di Muncar bingung setelah bertemu kepada orang yang juga memiliki pengalaman. Jadi ilmu pengasihan yang dinamakan Padmayoni itu bukan pengasihan, tapi itu kesaktian. Terbukti dengan cerita apa? Terbukti dengan cerita yaitu sejarah Majapahit atau Blubuh Mojopahit di zaman eranya yaitu Gajah Mada, di era zamannya Rakuti. Pada saat itu masih runtuh, atau temanya judulnya yaitu Ronggolawi Gugur. Nah, pada saat Majapahit runtuh, maka ada sosok orang yang berasal dari desa, ada dari kampung, ada dari orang pedalaman yang punya kesaktian. Mereka juga senang berguru yang tanpa tanding. Dia mempunyai sifat-sifat yang keras. Dia kalau prihatin kalau tidak berhasil tidak pulang. Dia kalau prihatin kalau tidak berhasil tidak puas. Dia kalau prihatin daripada gagal lebih baik dia mati. Siapa dia? Dia yang bernama dengan Rakuti. Jadi secara Rakuti, Rapangsa, Rabanyak, Rawading, Rayuyu, Kusakuting. Orang pendatang yang berjuang kepada Majapahit. Pada saat Rakuti masuk di Majapahit, Rakuti menginginkan jabatan dan kedudukan menjadi raja. Sebenarnya Sang Rakuti itu orang-orang sakti, orang-orang andal, orang yang seimbang dengan kekuatannya yaitu Sipati Gajah Mada. Jadi Gajah Mada saja mengakui atas kesaktiannya si Rakuti. Pada saat Gajah Mada bertanding dengan Rakuti, Gajah Mada juga merasakan kelelahan, merasa tidak mampu menanggulangi dengan kekuatan si Rakuti. Namun pada dasarnya titik akhirnya si Rakuti kalah dengan si Pati Gajah Mada karena posisinya Rakuti ada berbuat jahat, kalau Pati Gajah Mada berbuat baik adalah melindungi Mojopahit. Nah, Rakuti dengan cara-cara yang buruk, cara-cara yang brutal untuk merebut tahta dan kedudukan, makanya Rakuti dikalahkan dengan Gajah Mada. Namun kita kembali kepada si Rakuti. Kenapa kita kok menceritakan Rakuti? Karena Rakuti memiliki yaitu pusaka yang berasal dari pertapaannya. Mereka mendapatkan pusaka yang dinamakan Tumbak Padmayoni. Nah, sekarang kan Jumbo ya. Mereka mengatakan Padmayoni adalah merupakan pengasihan. Udah ada lagi yang membantah bahwa Padmayoni itu bukan pengasihan. Padmayoni adalah pusaka yang dimiliki oleh Rakuti. Nah, sekarang yang benar yang mana? Apakah Padmayoni itu merupakan pusaka? Apakah pengasihan Padmayoni itu yang benar? Mari kita pecahkan teman-teman. Rakuti pada saat itu mereka mempunyai andalan, yaitu pusaka Padmayoni. Kalau kita bedah bahwa Padmayoni di sudut pandangan pengasihan itu bisa merupakan sekar atau merupakan perkembangan percintaan. Boleh saja apabila Padmayoni dijadikan sebuah pengasihan atau masuk akal. Dan mereka menggunakan juga pernah berhasil, artinya
dibenarkan bahwa pengasihan Patmayoni itu adalah dalam bentuk itu pengasihan atau pelet. Ya. Kemudian ada yang membantah bahwa itu bukan pengasihan tapi kesaktian. Terbukti bahwa Rakuti memiliki pusaka yang dinamakan Tumbak Patmayoni. Tumbak Patmayoni yang dimiliki oleh Rakuti itu kalau kita pikirkan, Pat itu merupakan papat berasal dari yaitu Anasir Patang Perkoro, yaitu banyu, geni, bumi, angin. Sehingga apabila mereka yang menginginkan kekuatan Patmayoni, mereka harus menguasai yaitu kekuatan bumi, kekuatan angin, kekuatan api, dan kekuatan air, banyu, geni, bumi, angin. Pada saat itu Rakuti juga menjalankan pertapaannya atau tirakatnya, yaitu dengan menebus pertapaannya dengan menjalankan bertapa, mempelajari dengan kekuatan api, kekuatan angin, kekuatan bumi, dan kekuatan air. Terbukti bahwa Rakuti juga pernah berguru dengan ilmu tenaga dalam atau ilmu pernapasan atau ilmu bela diri. Artinya mereka bernapas, mereka mempelajari dengan yaitu Anasir 4 perkara yang disebut dengan angin. Kemudian Rakuti juga mempelajari dengan unsur api. Makanya Rakuti juga memiliki ilmu yaitu Gembolo Geni. Jadi Rakuti juga punya andalan ilmu Gembolo Geni. Kemudian si Rakuti juga mempelajari tentang kekuatan air bahwa Rakuti juga pernah bertapa kambang atau topo silem, atau bisa dikatakan topo kungkum. Jadi Rakuti juga pernah menjalankan topo kungkum. Dari faktor angin juga pernah belajar, faktor api Rakuti juga pernah belajar, kemudian dari faktor air mereka juga pernah kungkum, faktor api mereka juga menjalankan yaitu ilmu Gembolo Geni, faktor pernapasan mereka juga mempelajari tentang angin, kemudian tentang bumi Rakuti juga pernah menjalankan topo pendem. Sehingga dari topo pendem, kemudian topo kambang atau topo hukum, olah pernapasan bela diri juga dilaksanakan oleh Rakuti, itu banyu, geni, bumi, angin. Anginnya juga dipelajari oleh tenaga dalam. Kemudian faktor atau dari sudut pandang, yaitu dia mempelajari tentang bumi, mereka juga pernah topo pendem. Ya, 4 unsur dipelajari oleh Rakuti. Rakuti mendapatkan pusaka, entah kita tidak tahu apakah pusaka yang dimaksud mereka dari empu, apakah dari dewa di zaman itu, di era itu, kita kurang jelas bahwa Tumbak Patmayoni yang diagul-agulkan oleh Rakuti berasal dari mana. Yang sesungguhnya apakah dari empu, apakah kemudian dari bulunya, kita tidak tahu. Apakah itu dia menemukan di sebuah tempat yang keramat, kita juga tidak tahu. Yang jelas bahwa Rakuti memiliki pusaka Tumbak Patmayoni. Rakuti tidak dipakai untuk pengasihan, tapi Rakuti dipakai untuk bela diri, untuk menjaga kekuatannya atau kesaktiannya. Jika Rakuti tidak tertarik kepada yaitu hal-hal ilmu atau mantra yang bersifat pengasihan, tapi mereka juga tergiur dengan kesaktian dan kekebalan dan pilih tanding. Dan terbukti bahwa Rakuti juga merupakan yaitu Nayaka Projo dari Mojobat yang sangat sakti sekali, yang benar-benar diakui oleh Patih Gajah Mada. Cuma dari tingkah pakartinya, akhlaknya si Rakuti tidak baik, makanya Rakuti dikalahkan oleh si Patih Gajah Mada. Pada saat Rakuti memegang yaitu Tumbak Patmayoni, mereka sepertinya kalau bertempur seperti singa yang kehausan darah. Ya, kita bayangkan bahwa kalau kita membicarakan tentang Rakuti, kita membicarakan tentang Tumbak Patmayoni, kita tidak punya gambaran. Kurang lebihnya kita gambarkan, kita juga bisa menggambar seperti apakah Tumbak Rakuti di era zaman itu. Tumbak Patmayoni seperti ini, teman-teman. Dari pusaka yang dimiliki oleh Rakuti yang dinamakan Tumbak Patmayoni. Tumbak Patmayoni memiliki 4 unsur, termasuk unsur kiblat papat 5 pancer, etan kulon lor kidul pancere wadaking Rakuti. Juga bisa disebut Tumbak Patmayoni memiliki dengan kekuatan Anasir 4 perkara, banyu, geni, bumi, angin. Terbukti bahwa Rakuti pernah bertapa atau menjalankan ilmu Ronggolawi Gugur. Dengan adanya judul Ronggolawi Gugur, akhirnya munculnya Rapangsara, Rawadeng, Rakuti, termasuk Kamandanu dan sebagainya. Sehingga mereka mengambil dari kisah-kisah para leluhur yang disebut dalam sebuah cerita perfilman, yaitu dengan Rakuti memegang Tumbak Patmayoni. Kemudian kita kembali kepada titik permasalahannya, yaitu teman kita pernah berguru kepada sosok seorang praktisi. Mereka mengambil dari andalannya gurunya, yaitu yang bersifat dengan ilmu pengasihan Patmayoni. Sehingga kalau saya keserimah atau kita perhatikan, semuanya tergantung kepada niat kita.
Nggih. Walaupun kita memakai jalur dari 4 perkara atau 4 anasir 4 perkara tadi, ya dari banyu, geni, bumi, dan angin. Apabila kita mempelajari dengan kekuatan itu, apakah bumi, apakah tanah, apakah angin, apakah api, dari sumber-sumber itu kita gali. Dalam proses penggalian dengan kita berprihatin, kita bertapa, kita berdoa, kita melean, dan kita memberi dengan tiraka-tiraka yang besar, maka di situ ada efek-efek yang nanti akan bisa dimanfaatkan seperti pengasihan. Kita misalkan mempelajari dengan yaitu ilmu anasir 4 perkara, tapi kita tidak sadar bahwa kemanjuran gaib yang ada di dalam tubuh kita ternyata juga dapat untuk pengasihan. Ya, yang namanya yoni itu tidak hanya satu bidang saja. Kalau sudah memegang yoni bisa dipakai untuk apa saja. Ya, judulnya yoni atau kekuatan atau gaib. Kalau kita sudah memegang gaib, kita sudah memegang dengan yoni, maka yoni inilah bisa dipakai untuk kekuatan, bisa dipakai untuk kekebalan, bisa dipakai untuk misalkan memperlancar rezeki pun, juga bisa dipakai untuk sebuah pengasihan. Karena yang berjudul yoni adalah merupakan sumber kekuatan yang berasal dari gaib Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu jawaban saya, teman-teman, sehingga kita tidak bisa menyalahkan di dalam salah satu itu pusaka atau salah satu itu merupakan pengasihan, yang tergantung kepada diri Anda. Apabila Anda telah yakin bahwa ilmu ini bukan pusaka, ilmu ini adalah pengasihan, kalau Anda mantap, jelas itu pasti manjur. Apabila tidak manjur, berarti itu kurang dalam Anda untuk mempelajari, Anda kurang dalam untuk bertirakat, Anda kurang dalam pendekatan pada Sang Pencipta alam, Anda kurang dekat kepada gaib-gaib yang memunculkan kepada kekuatan kita. Sehingga kita juga tidak menyalahkan bahwa guru Anda bahwa menyebut bahwa ini merupakan pengasihan, karena kita ambil dari Padmanabha dan merupakan sekar mawar atau sekar Kembang Wijoyokusumo juga bisa untuk menarik sebuah yaitu pasangan atau seorang perempuan. Jadi Kembang Wijoyokusumo juga bisa dipakai untuk memikat salah satu perempuan. Sehingga kalau kita sudut pandangan dengan hal yang lain seperti dengan ya tumbaknya yang dipegang oleh si Rakuti, yaitu tumbak Padmayoni, maka juga bisa dikatakan itu bukan pengasihan, tapi itu merupakan pusaka atau jimat. Sehingga di antara dua bidang, dua dimensi tadi, saya simpulkan apakah itu Padmayoni itu pusaka, apakah Padmayoni itu pengasihan. Yang penting di situ ada yoni, ada gaibnya. Gaib bisa dipakai untuk 1000 jalan, gaib bisa dipakai untuk kebutuhan apa saja, yang penting dengan niat yang baik. Namun saya tandaskan dalam bentuk apapun, ilmu dipakai untuk kemurkaan, ilmu dipakai untuk keburukan, ilmu dipakai untuk kebrutalan, ilmu dipakai untuk menyusahkan orang, maka efek sampingannya kita akan merasa sengsara, kita akan merasa sendiri, kita akan nuduh wen pakarti, kita akan menghasilkan atau kita akan memetik kesengsaraan yang kita tanam di tempo hari. Sehingga kita tidak membenci kepada siapapun yang mempelajari tentang pengasihan, karena saya pun juga pernah belajar tentang pengasihan. Namun saya menyarankan untuk berhati-hati untuk mempelajari, untuk memiliki ilmu pengasihan yang andal, karena orang yang memiliki ilmu pengasihan yang andal, orang itu bisa menjatuhkan kepada orang yang tidak wajar atau yang tidak nalar. Jadi orang itu kalau punya ilmu pengasihan, kita baca mantra, kita baca doa, maka otaknya orang bisa dipelintir, bisa dipengaruhi, sehingga mereka akan tunduk patuh kepada kita. Dengan tunduk patuh kepada kita, maka kita akan merasa sombong, kita akan merasa kumingsun, maka kita akan merendahkan dan melecehkan kepada derajatnya wanita. Dan melecehkan derajatnya wanita itulah yang dilarang oleh agama dan dilarang oleh kita. Sehingga dengan adanya ini, mohon apabila memiliki pengasihan, pergunakan dengan baik-baik saja. Masih banyak pekerjaan yang baik. Apabila memiliki pengasihan, kemudian mereka ingin membuktikan dengan yoni kita, ingin membuktikan dengan ajaran itu, kita ingin membuktikan dengan pengasihan itu, buktikan kepada orang-orang yang nanti akan berdampak dengan positif. Misalkan kita memiliki ilmu pengasihan, terus kita masih belum punya istri, berhadapan dengan perempuan, langsung kita pakai pengasihan, nggak apa-apa, asalkan itu ditujukan perempuan yang akan dinikahi. Apabila si perempuan itu berhasil tunduk kepada kita, perempuan itu harus kita nikahi. Yang berbahaya apabila kita memiliki pengasihan dan kita sudah punya anak dan istri, kita letakkan, kita hantamkan kepada orang tersebut tergila-gila pada kita, maka rumah tangga kita yang akan hancur-hancuran. Itu yang sangat berbahaya. Sehingga apabila kita memegang dengan pistol, apabila kita memegang dengan pisau, apabila kita memegang dengan silet, maka berhati-hatilah kita memegang silet. Silet, pistol, dan pisau termasuk celurit itu tidak berbahaya. Yang berbahaya apabila dipakai untuk perbuatan kejahatan. Seperti itu pemirsa yang saya sampaikan. Semoga dengan jawaban dan ulasan saya ini bisa terjawab dan bisa sebagai agenda pertimbangan. Benar dan salah kita kembalikan kepada Anda semua. Semoga atas jawaban saya ini bisa memberikan kebanggaan, bisa memuaskan kepada Anda semua. Terima kasih. Ya, memang teman-teman, tentang hal pengasihan ini memang banyak sekali peminatnya dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Sudah dijelaskan sama Bapak Dirjo Komotro yang namanya pengasihan, pelet,
itu ragamnya banyak sekali dan namanya banyak sekali. Jadi pada malam hari ini tentang pengasihan Patmayon ini Mbak Fidel sudah menjelaskan dengan sangat jelas sekali. Semoga teman-teman bisa menerima dengan baik, teman-teman bisa menambah ilmu pengetahuan dengan menonton video ini. Mbak Fidel punya ada tambahan lain Mbak? Ada tambahan, saya berpesan apabila memiliki ilmu apapun, Iya. jangan sampai untuk mencelakai orang, pakailah untuk menolong orang, pakailah untuk mengayomi keluarga, pakailah untuk berbuat baik, sehingga kita nanti walaupun kita memiliki ilmu tidak berdampak buruk kepada kita. Kita gambarkan bahwa silet, pistol, celurit, dan benda tajam yang lain itu tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah yang memegang salah sasaran, maka akan menyengsarakan. Sehingga pengasihan itu tidak berbahaya. Yang berbahaya apabila orang menggunakan yang tidak salah itu. Kemudian saya tandaskan apabila jawaban saya kurang memuaskan kepada teman kita yang ada di Moncar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kita hanya sebagai pencerah, benar dan tidaknya kita kembalikan kepada teman-teman semuanya. Terima kasih. Mbak, tambah pertanyaan sedikit saja Bang ya. Ya. Kita tahu bahwa mencelakakan orang itu kan dosa Bang ya, masuk barat. Nah ini yang namanya pengasihan itu kan kita mempelintir pikirannya orang, itu gimana tanggapan Mbak Fidel? Apakah itu diperbolehkan saja atau gimana Mbak? Biasanya kalau orang masih muda atau orang yang belum punya itu ingin punya. Orang yang belum bisa merasakan ingin merasakan. Jika orang yang tidak punya pengasihan, mereka belajar pengasihan. Kalau sudah punya pengasihan pasti ingin dicoba. Kalau punya ilmu, punya jimat, punya pusaka, punya gaman, kalau dia tidak dicoba kan tidak percaya. Nah dicoba itulah yang resikonya tinggi. Sehingga kita juga tidak merendahkan orang, kita juga tidak melarang orang, itu hak asasi pribadi. Yang penting untuk berhati-hati, pakailah ilmu yang sebaik-baiknya, jangan sampai akan mencelakakan orang lain, lebih mencelakakan diri kita sendiri. Karena belajar ilmu itu seperti kita memegang silet, kita salah menggunakan silet, kita akan berdarah-darah sendiri. Terima kasih Mbak. Ya cukup sekian teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan saksikan video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rai kami nanti. Amin amin ya rabbal alamin.